I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Terima kasih Terima kasih buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami sebentar kami mau ibadah roki. mau ibadah Roki. Berkati kami, Berkati kami, kakak-kakak Roki. kakak-kakak Roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nora yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, tetap dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Adik-adik, kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah
adik-adik dan selamat tahun baru. Nggak kerasa kita udah di tahun 2022 ya. Luar biasa ya, kakak di sini tetap sukacita ya. Mudah-mudahan di rumah juga kalian juga tetap sukacita ya. Seperti biasa nih di awal bulan dan di minggu pertama biasanya kan ketemu Kak Lori nih ya. Nah sekarang juga di awal tahun ya, di awal tahun, di awal bulan, di minggu pertama ketemu sama Kak Lori lagi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, boleh ya? Tapi sebelum berdoa, Kak Lori mau copot masker dulu ya, boleh ya? Biar suaranya Kak Lori kedengeran keras gitu ya. Kalian bisa dengar suara Kak Lori dengan jelas ya. Oke, Kak Lori kantongin dulu maskernya. Oke, yuk Kak Lori sudah siap? Adik-adik di rumah juga sudah siap ya? Kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kembali kami dapat beribadah bersama teman-teman kami dan masih dari rumah ya Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan hati kami ladang-ladang subur yang siap ditanami benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di tahun baru ini ya seperti biasa di awal tahun ini Kak Lori mau ngajak kalian supaya jangan khawatir. Wah, jangan khawatir. Kenapa Kak jangan khawatir? Karena Tuhan ada. Ya, itu yang menjadi judul kita pada hari ini ya. Jangan khawatir, Tuhan ada ya. Kenapa dikasih di awal nih Kak Lori? Karena ini untuk menguatkan kalian sepanjang tahun ini ya, tahun 2022 sampai nanti Desember kalian nggak boleh khawatir karena Tuhan selalu ada bersama adik-adik semua. Oke? Oke Kak ya. Oke, kita mulai aja ya adik-adik. Seperti biasa kita akan baca dulu ayat bacaan kita pada minggu pertama ini. Sudah disiapkan Kak Icat di depan ya, tapi Kak Lori maunya kalian membuka yang sudah bisa baca Alkitab ya, sudah bisa membaca, buka Alkitab, kita baca dari Keluaran 14 ayat 31. Yuk dicari dulu, Keluaran 14 ayat 31. Siapa yang sudah ketemu? Yes, ya sudah ketemu katakan oke. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras tapi tidak teriak ya. Oke, 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Wah, dari nats ayat bacaan udah tahu nih Kak Lori kayaknya mau cerita tentang Musa nih. Yes ya, Kak Lori mau cerita tentang perjalanan bangsa Israel ya yang dipimpin oleh Musa ya. Kalau kalian baca, itu kan tadi Kak Lori ambil satu ayat tuh dari ayat Keluaran 14 ayat 31 aja ya. Tapi kalau kalian baca dari ayat yang ke-15 itu adalah perjalanan Musa dan bangsa Israel menyeberangi lautan Teberau ya. Nah, adik-adik, atas pertolongan dan pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel, mereka dilepaskan. Mereka itu bangsa Israel ya, dilepaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir saat itu merasakan tekanan dari Tuhan ya, tekanan dari Tuhan ya. Mungkin yang pertama saat Musa merubah tongkat menjadi ular, alah ahli sihir saya juga bisa kalau merubah sesuatu jadi ular gitu. Mereka masih ini ya, bangsa Mesir masih itu mah ahli sihir saya juga bisa gitu ya. Tapi ketika Tuhan membuat 10 tulah dan bangsa Israel melihat sendiri itu betapa besarnya kuasa Tuhan ya saat menunjukkan 10 tulah itu ya yang diturunkan atas bangsa Mesir. Nah, hal itulah yang membuat mereka yakin adik-adik untuk melangkah pergi meninggalkan tempat mereka diperbudak menuju suatu tempat yang mereka sendiri belum pernah tahu
kemana nih? Saat itu kan mereka nggak tahu mereka dibawa kemana ya, kecuali dari cerita-cerita nenek moyang mereka sebelumnya ya. Wah, nanti Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian gitu kan ya. Mereka hanya taunya sebatas itu. Nah, bangsa Israel yang saat itu pergi keluar dari Mesir mempercayakan nasib mereka dalam pimpinan Musa ya, yang kelihatan dan tentunya merupakan kepercayaan dari Tuhan ya, kepada Tuhan yang telah menunjukkan kekuatan dan kuasa besar di depan mata mereka. Jadi mereka percaya nih sama Musa ya, bahwa Tuhan itu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa melalui 10 tulah ya waktu itu ya. Kalau yang pertama sih mereka itu mah biasa, sihir ini bangsa Mesir juga menganggapnya biasa. Tapi ketika 10 tulah Tuhan mengadakan 10 tulah ya, itu langsung bangsa Israel juga takjub sama benar ini kuasa Tuhan luar biasa gitu ya. Nah, saat mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan sendiri juga berinisiatif adik-adik untuk menghindarkan mereka dari peperangan ya, dengan mengambil jalan berputar. berputar gitu ya. Mungkin karena mereka sendiri saat itu, maksudnya mereka sendiri itu adalah bangsa Israel, belum siap berhadapan dengan pasukan yang terlatih ya dari bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan ya. Jadi kalau menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kan mereka harus melintasi beberapa kota yang diisi oleh bangsa-bangsa lain gitu ya. Kalau misalnya pada zaman dulu sih, kalau Kalori baca Alkitab ya mereka harus melewati itu, dan kalau misalnya tidak berkenan mungkin dianggap musuh gitu ya, jadi disangkanya mau berperang gitu kan ya. Jadi bangsa Israel saat itu belum nggak siap, jadi kenapa Tuhan membuat jalur agak berputar-putar gitu ya. Nah, jalur yang ditunjukkan Tuhan ini lebih jauh dari jalur yang biasa ditempuh adik-adik ya. Ada nih yang menghitung jarak terdekat dari Mesir ke Kanaan bisa ditempuh setidaknya dalam 11 hari perjalanan. Terus ada juga saat ini nih kita mencoba menggunakan Google Map ya, Google Map gitu, masuk Google Map gitu ya. Kira-kira kalau ditarik nih ya dari Mesir ke Kanaan itu sekitar 700 km. Kalau secara normal tuh dapat ditempuh dalam waktu 6 bulan adik-adik ya, dengan perhitungan perjalanan itu kalau rombongan itu ya sekitar 4 km per harinya. Nah, itu kalau 6 bulan ya. 6 bulan itu di Google ya. Kita coba Google ini ya. Google Map gitu ya, dari Mesir ke Kanaan. Gitu ya, muncul tuh perhitungan itu ya, jaraknya sekitar 700 km. Terus kalau secara normalnya ditempuhnya dalam waktu 6 bulan. Ya, kalau perhitungan perombongan berarti satu hari itu kita harus jalan 40 km per harinya ya, baru sampai tuh 6 bulan ya. Nah, melihat jalur yang digambarkan oleh Alkitab, nah ini nih Kalori butuh bantuan Kak Icat buat menampilkan ini ya, peta rute ya. Kalau kalian di Alkitab juga di bagian belakang ada tuh peta perjalanan ya, jalur perjalanan dari Mesir ke Kanaan, kalian bisa lihat ya. Nah, nampaknya kalau misalnya lihat rute gitu kan, nampak tadi kan Kalori sudah bilang kan, kayaknya sengaja diputar deh agak jauh. Kenapa ya? Kenapa ya? Pasti pertanyaan kalian kenapa gitu ya. Walaupun kalau ditempuh sebenarnya kalau saat itu bangsa Israel sebenarnya bisa menghabiskan waktu antara 1 sampai 2 tahun. Tapi jalur yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel ini, yang kalian tahu berapa lama bangsa Israel dan Mesir ke Kanaan berapa lama? Menghabiskan waktu berapa lama? Yes, benar. Ada yang benar tuh jawab, 40 tahun Kak. Wah, luar biasa ya. Nah, maksudnya kenapa Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel ini bahwa Tuhan itu mau mengajarkan dan membentuk iman serta kepribadian bangsa Israel yang selama ini sudah terbiasa menjadi seorang hamba dari bangsa lain, seorang budak dari bangsa lain ya. Nah, supaya mereka itu belajar nggak menghamba atau bergantung hanya ya kepada Tuhan saja ya. Mereka jalan, dibentuk imannya gitu ya,
supaya mentalnya mereka, mental ya, maksudnya kebiasaannya mereka tuh yang enak-enak aja. Maksudnya kalau jadi hamba sih sebenarnya nggak enak ya, menjadi budak sebenarnya nggak enak, tapi mungkin saat itu nyaman, mereka sudah nyaman gitu ya, walaupun mereka juga harus kerja setiap hari ya, membangun ini, membangun itu, membangun itu. Tapi kan kalau misalnya kalau kita diperbudak kan kita segala sesuatunya disiapkan oleh negara yang memperbudak kita gitu. Tanya deh, pasti kalian juga bisa tanya sama oma opa kalian yang dulu kita pertama kali dijajah oleh bangsa Belanda. Pasti ada sedikit-sedikitnya budaya atau apapun yang berbau Belanda masih sedikit melekat di kehidupannya oma opa. Coba boleh tanya ya nanti ya. Nah, perjalanan mereka yang mereka tempuh dalam waktu 40 tahun, secara ajaib Tuhan menuntun mereka adik-adik ya, walaupun Tuhan kasih jalur yang putar gitu ya, yang mutar ya sampai 40 tahun ini ya, Tuhan nggak tinggal diam, Tuhan tetap menuntun mereka dengan apa? Ada tuh kalau kalian selalu baca tuh ya, apa? Kuasa Tuhan. Kalau mereka jalan di siang hari ada? Yes, ada tiang awan. Kalau di berjalan di malam hari ada? Nah iya, tiang api ya. Segala tantangan atau mungkin ujian perjalanan mereka mulai lalui. Mereka mulai lalui dan mereka luar biasa tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan tuntunan ya. Begitu juga saat mereka mau menyeberangi laut Teberau ya, seperti ayat bacaan kita ya, itu sebagai penghalang ya. Nah Kak, ini menyeberangi laut Teberau ya Kak ya, kok mereka nggak punya perahu Kak? Kenapa Kak? Kan bisa pakai perahu gitu ya. Kan bisa pakai perahu Kak. Ya, saat itu mereka tidak punya perahu. Kenapa? Karena tidak mungkin membuatnya adik-adik dalam waktu singkat ya. Sementara saat itu Raja Firaun beserta bangsa Mesir sudah mulai mengejar mereka ya kan ya. Jadi walaupun awalnya ya sudah kalian boleh pergi, tapi tetap aja dikejar ya oleh bangsa Mesir ya. Nah, saat itu sampai di depan laut Teberau, bangsa Israel kira-kira gimana? Tetap apa ya? Tetap nggak takut nggak? Tetap nggak khawatir nggak? Menurut adik-adik? Tetap ya, takut mereka dan mengeluh lagi dan khawatir lagi gitu ya. Karena apa? Karena pada saat di depan laut Teberau itu mereka tuh lihat ke belakang ada tentara Mesir, ke depan laut. Aduh, gimana nih gitu ya? Kalau zaman sekarang, istilah zaman sekarang, maju kena, mundur juga kena ya, adik-adik. Nah, saat itu bangsa Israel sangat tertekan, takut. Aduh, gimana ini, sampai mengeluh ya, gimana ini gitu kan? Gimana kalau ke belakang kita habis kena bangsa Mesir ya? Kalau ke depan, wah kita bakalan mati nih, tenggelam di laut ya. Pikirannya seperti itu ya. Nah itu karena rasa takut itu membuat bangsa Israel ya mengeluh, kenapa kita harus ini, mendingan kita jadi budak Mesir aja daripada kita mati, istilahnya mungkin mati konyol ya, nyebur ke laut gitu ya saat itu ya. Nah pada saat itu Musa yang oleh Tuhan diberi tugas untuk menuntun bangsa Israel tampil nih untuk menenangkan ya, ataupun menegur ketakutannya bangsa Israel. Itu atas perintah Tuhan ya. Terus tuh Musa langsung mengulurkan tongkatnya dan membelah laut. Yes, ya, membelah laut sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah tanah yang kering ya. Dan juga laut tersebut juga mereka bisa menyeberang dengan aman ya, dengan aman ya. Walaupun mungkin ada masih sedikit keraguan-raguan ya. Ini nanti kalau bisa kita di tengah-tengah, airnya tumpah nggak ya? Ya, airnya tumpah nggak ya? Enggak ya.
Terus mereka tetap jalan, jalan, walaupun mungkin masih sedikit khawatir karena orang Mesir juga sudah mulai mengikuti mereka ya untuk menyeberangi lautan tersebut ya. Nah, saat mereka sampai di tepian seberangnya, mereka lihat tentara Mesir itu, wah, Tuhan menutup lagi ya tentara Mesir itu. Wah, udah nggak tahu ya namanya apa ya, yaitu ketutup air lautnya, mungkin ada yang tenggelam, mungkin ada yang kemana ya. Wah, kalau kakak Lori membayangkan saat itu kakak Lori lihat, wah luar biasa ya. Nah, bangsa Israel melihat itu, melihat Tuhan memusnahkan musuh mereka ya. Di depan mata mereka lihat itu, terus masalah terselesaikan. Wah, mereka menjadi kuat lagi nih adik-adik imannya gitu. Wah, bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Nah, mujizat yang sangat terkenal itu menjadi pelajaran pertama bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Selama 40 tahun ke depan, dalam perjalanan melalui padang gurun, banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel untuk menguatkan iman mereka agar tetap percaya kepada Tuhan. Dan selama 40 tahun itu juga adik-adik, lahir generasi-generasi baru bangsa Israel yang bersih dari pengalaman perbudakan. Generasi ini yang nantinya akan masuk dan membangun bangsa Israel di tanah yang dijanjikan Tuhan. Sementara sebagian besar generasi yang lama yang lahir dan dibesarkan dalam perbudakan sudah mati di dalam perjalanan selama 40 tahun itu ya. Nah, jadi ada beberapa hal menarik nih dari mukjizat besar yang dilakukan Tuhan yang dapat kita pelajari saat ini ya. Dan dari cerita Kak Lori tadi yang tentang Musa menyeberangi Laut Teberau, terus perjalanan bangsa Israel yang jalurnya diputer sama Tuhan ya, yang kalian tahu maksudnya Tuhan apa, mau buat apa di bangsa Israel. Nah, ada nih yang bisa kita pelajari dari mukjizat yang dilakukan Musa dan cerita perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu selalu ada adik-adik ya. Tadi kalau adik-adik mengikuti ya, sudah tahu kan adik-adik cerita perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ya. Itu banyak sekali kendala-kendala, halangan-halangan, masalah-masalah ya yang membuat bangsa Israel itu takut, tertekan, khawatir. Itu banyak ya, banyak. Tapi yang bisa kita pelajari adalah satu, bahwa Tuhan itu selalu ada ya. Walaupun bangsa Israel sendiri mungkin seringkali lupa bahwa penyertaan Tuhan ada di seputar diri mereka. Mereka berteriak ketakutan dan khawatir sehingga mereka lupa bahwa tiang awan dan tiang api yang ajaib itu selalu ada di dekat mereka ya, untuk menuntun mereka. Kita perlu mengingatkan kepada kalian, Kakak Rocky maksudnya, Kakak Rocky mengingatkan kepada kalian ya, sebenarnya Tuhan itu selalu ada dan dekat dengan diri kita ya. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menjaga kita, yes ya. Kalau adik ingat waktu Kalori di awal tahun lalu, di awal Desember, Kalori sharing tentang jangan takut, Tuhan menyertai. Nah, sekarang jangan takut, jangan khawatir ya. Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu selalu ada di sekitarnya adik-adik, menjaga adik-adik. Itu yang pertama ya, bahwa Tuhan yang dapat kita pelajari adalah Tuhan itu selalu ada. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu punya cara untuk menolong bangsa Israel keluar dari masalah mereka ya. Dan dengan cara itu juga Tuhan mengajar dan menumbuhkan iman percayanya bangsa Israel ya. Demikian juga Tuhan punya cara untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan dan mau belajar dari setiap persoalan yang dihadapi agar semakin hari semakin kuat iman kita dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah, dua hal itu ya adik-adik yang
mau Kak Lori adik-adik supaya adik-adik belajar di rumah dari kisah Musa ini. Ada 2 yang bisa kita ambil ya. Satu adalah bahwa Tuhan selalu ada. Yang kedua adalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Ya, selalu yakin adik-adik, selalu percaya ya. Tuhan selalu berada di dekat adik-adik Rocky semua di rumah. Dan setiap permasalahan yang adik-adik hadapi, apapun itu, ada rasa ketakutan, apakah rasa khawatir, rasa cemas gitu ya, rasa sedih ya, Tuhan itu selalu ada, ya selalu ada bersama adik-adik dan selalu mempersiapkan ya, selalu memberikan pertolongan ya ketika adik-adik menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya adik-adik ya. Selalu percaya dan selalu menumbuhkan iman kalian ya, tetap menumbuhkan iman kalian supaya Tuhan ya, betul, pintar semua di rumah ya. Kalau dikasih jempol 2 yang ada kelihatan jempol tangan ya, udah good. Oke, jangan lupa ya apa yang Kak Lori berikan pada minggu ini ya. 2 hal tadi selalu diingat ya, selalu diingat dan selalu adik-adik pegang teguh ya, bahwa Tuhan itu ada bersama adik-adik dan segala masalah yang adik-adik lalui dalam hidup adik-adik ya, maupun sekarang sampai nanti adik-adik dewasa, itu Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan adik-adik ya. Sekarang tinggal adik-adik harus menumbuhkan iman percaya supaya semakin kuat, semakin hari semakin kuat ya, percaya kita kepada Tuhan. Oke, sip. Nah, sebelum Kak Lori tutup seperti biasa, ada ayat hafalan ya Kak? Iya dong, ada ayat hafalan ya. Setiap minggu ada ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalan kali ini, waduh, Kak Lori lihat ini ayat pegangannya Kak Lori nih. Ayat pegangan Kak Lori kalau lagi khawatir. Kalau kalian ingat 2 bulan yang lalu, kalau waktu Kak Lori sharing Well Built, nah itu ada 1 ayat pegangan yang Kak Lori sudah sharingkan ke adik-adik. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang mana ya Kak? Aku lupa. Nggak apa-apa ya. Oke, Kak Icat sudah siapkan di layar kalian. Itu dari 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk, kita baca dulu, nanti kalian hafalkan ya. Oke, 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebentar, kalau lupa, ayat hafalannya ini buat adik-adik kelas kecil dan juga kelas besar ya. Dua-duanya sama ya, dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, jangan lupa dihafalkan, nanti divideokan ya, dan dikirim ke kakak-kakak Rocky. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, Mama Papa boleh bantu ya. Nanti Mama Papa ucapkan, nanti diikuti oleh adik-adik semua. Dan jangan lupa direkam dan dikirimkan ke kakak Rocky. Oke? Oke, selesai sharing firman Kak Lori hari ini. Kita tutup dengan doa adik-adik. Oke? Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunjukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang dapat kami pelajari ya Tuhan. Kami percaya, kami tidak mau lagi merasa khawatir ataupun merasa takut, karena kami percaya Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi dapat diselesaikan karena-Mu ya Tuhan, dan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Atas nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sampai di akhir atau penghujung ibadah kita ya. Nah, sebelum Kak Lori tutup dengan doa berkat nih, dan ada yang menerima berkat dari Tuhan. Coba tadi Kak Lori ada 2 hal yang Kak Lori mau adik-adik pelajari. Apa itu? 2 hal. Yang pertama, Tuhan selalu ada Kak. Yes, good. Yang kedua, wah kita percaya Kak, Tuhan selalu
ada selalu menyelesaikan, Tuhan punya cara selalu menyelesaikan permasalahan kita. Wah, good job ya. Ya, ingat ya dua hal tersebut ya, jangan sepintas lalu ya adik-adik. Sekarang aja ingat ya, 2 poin dari Tuhan selalu ada Kak. Tapi besok-besok kalau menghadapi masalah, lupa lagi kalau Tuhan selalu ada bersama adik-adik. Tuhan selalu punya cara buat menyelesaikan masalah adik-adik. Wah, enggak ya, selalu sepanjang hidup kalian selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut. Oke? Oke, yuk bangkit berdiri. Karena adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, aminkan dengan antusias buat adik-adik bahwa Tuhan, kehendak Tuhan buat adik-adik semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar masukmu. Dan percayalah bahwa mulut adik-adik dipenuhi kuasa. Genggam kedua tangan adik-adik dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangan kalian dan kalian akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu and God bless you. Dadah.